Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ayyuhal talabah al-kiram, para santri-santri yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bab adab as-safar, ya, adab safar, adab-adab dalam bepergian jauh agar safarnya mempunyai nilai ibadah, tidak hanya sekedar bepergian tapi dia bepergian tapi meraup pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita safar bernilai ibadah, maka adab-adab itu ditepati, ditunaikan. Yang pertama, lebih baik kalau bisa memilih hari Kamis. Yang kedua, hendaknya kalau bepergian jauh jangan sendirian. Sunnahnya itu lebih dari satu. Yang dimaksud lebih dari satu adalah kalau bisa adalah 3 orang, minimal 3 orang. Satu mobil itu 5 orang. Berapa? 3 orang, minimal 3 orang. 2 sebenarnya boleh tapi masih kurang sebenarnya, masih kurang. 1 juga sangat kurang sekali kalau 1, ya. Itu 1 sendirian atau 2 orang dilakukan hanya karena terpaksa saja. Kalau enggak terpaksa lebih baik milih. Kalau bisa milih maka bepergian jauh itu kalau bisa minimal 3 orang. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa lihat dalam hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wath-thalathatu rakbun. Berasal dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Berkata kakeknya Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakeknya mengatakan Rasulullah pernah bersabda begini, ar-rakibu syaitanun. Orang yang bepergian sendirian, ar-rakibu, orang bepergian jauh sendirian adalah syaitanun, adalah mudah diganggu oleh setan. Bisa diganggu setan, bisa mudah digoda setan melakukan maksiat. Dibisiki setan itu mudah. Karena apa? Dia sendirian. Di sendirian tempat orang, di tempat orang yang tidak kenal, ya kan? Orang yang tidak kenal. Jadi kalau di tempatnya sendiri kan melakukan kemaksiatan kan malu. Tapi kalau di tempat orang lain nggak ada yang kenal, maka setan membisikkan, ini mumpung nggak ada orang, nggak ada yang lihat, dah kamu melakukan maksiat apa di sini, minum kayak atau main perempuan kayak atau judi kayak atau apa saja, dibisikin oleh setan, dah mampir di situ, nggak ada orang lihat, maka jadilah dia setan, ya, digoda setan melakukan maksiat jadi setan. Sehingga ar-rakibu syaitanun, orang yang bepergian sendirian itu mudah digoda setan jadi setan, bahaya, ya. Tapi kalau perginya cuman deket-deket ya beda lagi. Ini kan bicara pergi yang jauh, Ada orang dari Jogja ke Jakarta naik kereta, sampingnya perempuan 1, dia sendirian. Wah, mumpung gak ada teman, wah, akhirnya dia ngobrol sama perempuan tanpa malu, tanpa apa. Karena apa? Nggak ada temannya juga dia, nggak ada yang ngingetin juga. Nah, itu. Ini pacaran dia, akhirnya na'udzubillah tadi. Habis itu kena perbuatan setan, na'udzubillah. Jadi orang bepergian sendirian adalah ar-rakibu syaitanun.
mudah tergoda setan. Warraqibani syaitanani, dan orang dua pengendara, ya. Dua orang syaitanani, mudah digoda setan dan bisa menjadi dua setan nanti akhirnya. Dua orang itu ada kemungkinan untuk sekongkol untuk berbuat maksiat. Satunya membisikkan, satunya mengiyakan. Yuk kita mampir situ loh. Nah, kelihatannya enak-enak, apa itu situ. Nah gitu. Karena satunya digeda setan, satunya nggak ada benteng juga. Akhirnya dua orang ini melakukan kemaksiatan juga di tengah jalan. Nauzubillah min dzalik. Wa thalathatu raqbun. Kalau tiga orang raqbun itulah betul-betul rombongan manusia, bukan rombongan setan. Rombongan manusia. Jadi kalau setan goda orang tiga supaya sepakat melakukan maksiat itu lebih berat. Lebih berat. Karena pada dasarnya manusia itu cenderung hati kecilnya adalah melakukan ketaatan. Dia melenceng kalau digoda setan. Kalau dia berkumpul, orang-orang baik kalau berkumpul dia tetap mempertahankan kebaikannya. Orang baik sendirian digoda kadang-kadang mudah terpeleset. Orang dua ya kurang begitu iman itu digoda juga mudah terpeleset. Tapi kalau sudah tiga orang biasanya agak susah untuk digoda. Nah, itu lebih mudah sehingga lebih susah untuk digoda. Sehingga Nabi mengatakan wassalatsatu raqbun. Wassalatsatu raqbun. Ya. Ini baiknya seperti itu, walaupun misalkan kalau dalam keadaan terpaksa sendiri juga enggak apa-apa. Sendiri orang yang beriman sendiri itu juga yang selamat juga banyak. Tiga ternyata nakal semua ya ada. Tapi secara umum kalau tiga itu susah digoda. Lebih susah digoda. Sesungguhnya setan itu akan menerkam orang yang tidak berjamaah. Sesungguhnya sa'labun, serigala itu menerkam kambing yang tidak bersama apanya? Rombongannya. Serigala itu lebih mudah menangkap kambing yang tidak bersama rombongannya, karena nggak ada tolong menolong nanti di situ. Nah itu kalau bisa seperti itu. Apalagi kalau perempuan. Kalau perempuan memang langsung sendiri, Nabi sudah mengatakan la yahillu limra'atin muslimatin ayyusafira illa wa ma'adhi mahramin. Atau kama qala Rasulullah SAW masirata lailatin. Tidak boleh seorang wanita muslimah ya dia bepergian dengan jarak yang menempuh 1 hari 1 malam sendirian tanpa siapa-siapa, nggak boleh ya, kecuali betul-betul terpaksa. Kalau nggak terpaksa nggak boleh, intinya nggak boleh, karena itu gangguan besar, bahaya besar, gangguan besar. Jadi bahayanya besar gitu. Kalau ada apa-apa di jalan siapa yang nolong juga? Ya perempuan. Ya. Kecuali betul-betul terpaksa. Terpaksa gimana lagi? Ya, saya kira itu ada pada bepergian jauh masih banyak tentunya. Tapi minimal ini semoga jadi ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjaga kita baik dalam sendirian kita maupun dalam keadaan kita bersama banyak manusia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.